Saudaraku yang beriman, salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas manusia adalah diberikannya manusia harta benda sebagai penunjang dalam menjalani hidupnya. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kekayaan yang ia miliki pada hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila titipan itu ia syukuri, maka Allah pun akan menggandakannya. Namun jika titipan itu ia kufuri, maka harta kekayaan itu justru akan menjadi petaka baginya. Banyak orang yang menganggap bahwa harta yang ia miliki adalah hasil dari kepintarannya dan kerja kerasnya. Sikap inilah yang kemudian menumbuhkan sifat bakhil, enggan untuk berbagi kepada sesama, sehingga hartanya tak rela kalau harus jatuh di tangan orang lain, atau setidaknya bisa dinikmati oleh orang lain. Bukankah perangai ini yang menyebabkan Qarun ditenggelamkan ke dasar bumi dengan segenap harta bendanya? Sesungguhnya yang demikian itu dapat mendatangkan bencana besar untuk dirinya sendiri. Satu di antara cara agar harta kita bisa bermanfaat untuk orang lain adalah dengan banyak berinfak. Dengan infak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas lebih baik dari apa yang kita berikan. Janganlah pernah kita berpikir harta kita akan lenyap dan berkurang ketika kita berinfak. Justru sebaliknya, harta kita akan bertambah dan bertambah. Dan itu sesuai yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kaya, Maha memiliki segalanya. Bahkan seluruh alam semesta, bumi dan langit adalah kepunyaannya belaka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencontohkan untuk manusia betapa Allah Maha Pemurah, Maha Pemberi, Maha Penyantun terhadap semua makhluknya. Kenapa kemudian kita enggan untuk berbagi? Kita berat untuk menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk orang lain, seolah orang lain tidak berhak sedikit pun atas apa yang kita punya. Sementara rahmat Allah begitu luas, diberikan untuk manusia seutuhnya. Semestinya ini menjadi cermin bagi kita bahwa yang kita miliki ada hak orang lain. Bahkan walaupun kita mungkin dalam kondisi yang sempit, tidak menjadi alasan untuk tidak berinfak. Dan yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas dengan yang jauh lebih baik dari apa yang kita infakkan untuk orang lain. Karena di sela-sela kehidupan kita, di sana akan bermunculan celah rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat teramat mudah untuk menghadirkan keajaiban-keajaiban itu jika manusia memancing keajaiban itu untuk datang dalam kehidupannya. Satu hal yang pasti, tidak ada kerugian sedikit pun dari harta yang kita infakkan di jalan Allah. Sebaliknya, tidak ada faedah sedikit pun dari harta yang kita tumpuk yang berat untuk diinfakkan. Hadis qudsi berikut ini menjadi bahan renungan untuk kita semua.
Hadis Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara ahaditsan minha wa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qala li unfiq alayka wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaminullahi mal'a la yagiduha sahha'ul laila wan nahar ara'aytum ma anfaqa mudkhalas samaa'a wal arda fa innahu lam yagid ma fi yaminihi qala wa arshuhu 'alal ma'i wa biyadihi al-ukhra al-qabdah yarfa'u wa yahfidu rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyebutkan hadis raya berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman kepadaku, berinfaklah, tentu aku memberi infak kepadamu. Selanjutnya Rasulullah bersabda, anugerah Allah itu melimpah ruah dan begitu cepat datangnya, dan tidak berkurang sedikit pun sepanjang siang dan malam. Tidakkah engkau melihat apa yang diberikan Allah sejak Ia menciptakan langit dan bumi? Sekalipun begitu, anugerah Allah yang ada padanya tidak berkurang sedikit pun. Sabda beliau selanjutnya, arasy Allah berada di atas air, dan dengan tangannya yang lain Dia mematikan, memberi keluasan, serta rizki, menahan dan menyempitkannya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang beriman, harta baru bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat jika kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.